Bapak sekalian, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan jawab. Ada orang chamber. Assalamualaikum, welcome to Mobile Legend Pak Ustadz Moba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Land of Down sekalian yang berbahagia. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak Ustadz, Silakan. bagaimana cara ngasih tahu yang lagi di hit mage tapi mencet WON Pak Ustadz? Masya Allah. Masya Allah. Lagi di hit mage. Lagi hit mage. Dengan PD-nya dia pencet WON. Bagus, bagus. Dark System ya ini ya. Oke, baik. Jadi pada dasarnya WON ini... Pak Ustadz, ini dong, moba lagi. Oh ya, lupa. Pak Ustadz lupa. Baik. Iya, Di hit mage, pencet WON. Sungguh pertanyaannya, moba lagi. Asik. Baik, kajian cuma butuh itu doang ya. Memang enak ternyata. Jadi begini teman-teman semua. Buat mungkin ada jamaah-jamaah kita yang mungkin belum tahu. Jadi dasarnya WON itu Wind of Nature. Wind of Nature ini dia itu mempunyai fungsi ketika kita pencet dia salah satu item yang harus diaktifkan. Jadi kalau kita tekan dia, kita kebal terhadap damage fisikal selama 2 detik. Nah, yang perlu kita pahami adalah jamaah sekalian, di dalam Mobile Legends ini ada 2 tipe damage. Ada damage fisik, ada damage magic. Nah, kalau WON itu memang fungsinya untuk damage fisik. Makanya kalau lagi damage mage ditekan-tekan, sia-sia itu namanya. Itu namanya sia-sia. Itu sama seperti kehidupan kita kan. Kehidupan kita ini. Kalau tubuh kita kuat, sehat, makan bergizi. Tapi hati lagi galau. Nggak bisa ke dokter itu. Itu nggak bisa ke dokter. Kita mau ke dokter, mau suntik berkali-kali. Bahkan suntik pakai APBN juga nggak bisa sembuh itu. Susah nggak bisa sembuh karena penyakitnya ada di rohani, ada di hati. Kuncinya adalah ya mumpung di bulan Ramadan kita perbanyak puasa, perbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin bisa juga ke psikolog untuk cari tahu ini permasalahan batin saya apa. Itu. Jadi kembali lagi tadi di hit mage tekan WON, ini sungguh perbuatan yang sia-sia, menjurus kepada perbuatan yang setan. Jadi jangan lagi ditekan-tekan. Mau ditekan sampai HP-nya bolong juga tetap mati. Tetap mati. Jadi solusi dari saya mending tekan tombol power di HP sendiri, masukin ke kardus, jual HP-nya. Nggak usah main lagi. Ya gitu. Sudah jelas? Sudah. Baik, kalau sudah jelas saatnya kita mengucapkan sukses. Assalamualaikum, welcome Mobile Legend Pak Ustadz Moba. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mobile Legend. Ya, ada apa? Saya mau nanya, Ya, kalau misalkan seorang XP laner ketika ada turtle, tapi dia tidak membantu teman-temannya untuk turtle, dia malah fokus laning dan teman-temannya meninggal 3, akhirnya turtle dapat musuh dan dia akhirnya maju, dia mati juga. Hukumnya apa Pak Ustadz? baik, ini hukum ya. Pertanyaan hukum berarti ini pertanyaan yang sering terjadi di dunia permobaan. Dan kalau hukumnya ini najis mugalana. Ini sungguh hal yang sangat harus kita hindari. Karena begini, teman-teman. Jadi di dalam tim itu butuh strategi. Tapi memang tidak bisa kita melihat juga dari sisi kita sendiri. Kita harus melihat dari sisi experience-nya. Contoh misalkan di dalam Islam itu pernah terjadi ada namanya perang Badar. Di perang Badar itu salah satu sahabat yang paling mulia, sahabatnya Rasulullah SAW yang paling mulia. Salah satu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu beliau itu tidak ikut perang Badar karena mungkin dari kacamata orang mungkin kayak, kok sahabat Utsman nggak ikutan gitu itu segala macam. Padahal dari sisinya beliau itu punya uzur yang memang Rasulullah SAW meminta untuk beliau mengurus istrinya beliau yang mana itu adalah anak dari Rasulullah SAW. Pada waktu itu sakit, jadi memang beliau itu diminta untuk mengurus istrinya beliau. Jadi memang ada hal-hal yang mungkin kalau kita cuma lihat dari sisi kita, itu mungkin jadinya salah. Tapi sebenarnya kita baru lihat dari 2 sisi. Seperti si XP Line ini.
mungkin dia mau ngejar 4 dulu tuh. Biar kalau dia ke situ, Yuzong kalau nggak ada 4 ngapain dia apa itu turtle, iya kan? Iya kan? Mungkin dari awal dia udah di ini, udah di pressure sama Uranus misalnya, di pressure sama Uranus, minion ditahan segala macam. Tak mau join turtle dia baru level 1 tuh. Itu baru level 1. Itu bukan air. Kalau kelebihan emang dia. Misalnya dia wah baru level 1 nih, gua harus 4 dulu gitu mungkin. Tapi akhirnya telat. Begitu dia ke turtle udah musuh dapet. Teman kita mati 4, dia nggak 4 juga, dia maju sendirian. Inilah terletak hukum najis mughalladh. Maksud saya kalau sudah teman mati 4, ya sudah mundur aja untuk fokus farming, fokus kuatin untuk nanti bantu di Selanjutnya. Berarti setelah main harus ini pakai tanah bos. Jadi HP-nya harus dicuci pakai tangan. Jadi itu penyampaian soal XP lain yang membantu turtle. Terima kasih Ustaz Moba. Sama-sama. Assalamualaikum, welcome to Mobile Legends, Pak Ustadz Moba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah MOBA sekalian, ada pertanyaan? Ada, saya mau bertanya Pak Ustadz. Jikalau ada tank orang pick Tigreal sering ulti angin, hukumnya gimana Pak Ustadz? Tigreal sering ulti angin. Sungguh pertanyaan yang Moba lagi. Baik. Tigreal sering ulti angin. Ini nama ultinya kan implosion. Implosion ini pada hakikatnya adalah untuk menarik musuh lawan kemudian stun beberapa detik kan. Tapi kalau ini dia lakukan pada angin, ini termasuk perbuatan yang sia-sia. Tergolong pada menyia-nyiakan nikmat yang diberikan. Tapi mungkin saja tidak selalu seperti itu. Karena kita tahu Tigreal itu bagaimanapun dia, walaupun dia kuat, dia butuh bernapas. Jadi mungkin dia mengulti untuk menarik oksigen. Angin. Biar dia bernapas. Dan lagian tidak semua hal yang mungkin kita lihat sia-sia itu ternyata tidak sia-sia pada endingnya. Di dalam agama sudah banyak cerita-cerita yang kita bisa ambil hikmahnya. Contoh kisah yang paling terkenal itu seperti Nabi Nuh alaihissalam ketika membuat perahu di atas gunung. Pada saat itu orang bilang ini perbuatan sia-sia nih, ngapain laut jauh, ngapain bikin di gunung. Tapi kemudian di endingnya kan ada banjir yang kemudian Nabi Nuh dan umatnya selamat. Jadi terkait dengan Tigreal ini jangan sampai kita suuzon dulu dari awal. Jangan sampai memang ada strategi. Mungkin dia ulti angin itu biar zoning lawan. Oh iya benar. Iya biar lawan nggak bisa deket kita. Iya benar. Atau bisa juga dia sengaja no-off di awal-awal. Dia sengaja tuh, jadi kayak lengah, musuh tuh lengah kayak ini tanknya goblok nih, nggak bisa main nih. Tiba-tiba begitu dia ulti, terasa kayak ulti angin, ternyata dia flicker ke depan. Tapi tetap angin juga. Begitu. Memang bodoh aja, memang bodoh. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada? Sudah Pak Ustadz. Baik, dengan begitu, mari kita tutup dengan ucapan Sefex. Ustadz Moba, Ya, saya mau tanya. ya. Kalau- Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Welcome to Mobile Legends gitu. Salamnya gitu. Assalamualaikum, welcome to Mobile Legends. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya mau silakan. tanya, kalau ada mage midlaner, Oke. item pertamanya bukan glowing, itu hukumnya apa? Baik. Ini permasalahan yang sering terjadi dalam umat Mobile Legends. Akhir-akhir ini ramai bahwa bagaimana jika di dalam sebuah tim ada mage tidak membeli glowing. Jadi fungsi dari glowing itu salah satunya itu adalah untuk meredam lifesteal lawan yang begitu terlalu tinggi. Kalau kita ketemu hero-hero yang ini sebenarnya bisa kita ambil contoh dari kisah di Sirah Nabawiyah zamannya Rasulullah SAW, bahwa pada waktu perang Uhud ada pasukan yang memang ditugaskan. Jadi itu tuh tugas pasukan pemanah untuk di atas bukit pemanah untuk menghalau. Kalau nanti terjadi perang Uhud, kemudian kaum muslimin itu diserang dari belakang. Nah, tapi ketika terjadi peperangan, kemudian terlihat seperti kaum muslimin akan menang, kemudian pasukan pemanah ini turun dari bukit pemanah karena ingin ikut mengambil harta ghanimah. Jadi kalau di Mobile Legends mungkin ikut mengambil nilai KDA, kill,
kemudian mungkin asis. minion agar duitnya banyak, atau mungkin buff lawan dan segala macamnya, sehingga dia meninggalkan posnya yang harusnya dia fokus untuk misalkan beli glowing misalkan, tapi dia ikut ini untuk biar bisa dapat attack speed misalkan, attack sana tapi attack sana, attack speed misalkan. Jadi dia kemudian kesepakatan tim itu tidak didengarkan, tidak dipatuhi. Itu sama seperti kasus pada perang Uhud pada waktu itu kemudian akhirnya membuat kaum muslimin terdesak mundur dan kemudian di peperangan jadi peperangan fase pertama kita menang, peperangan di fase keduanya kita dipukul mundur, kemudian kita kalah. Jadi itu kembali kepada hikmah yang bisa kita ambil bahwa kesepakatan dari sebuah strategi yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan memang strateginya adalah diminta untuk di dalam tim itu mid laner-nya beli glowing, ya beli. Jangan malah dipakai untuk beli yang lain gitu. Beli Lord misalkan. Nggak bisa dibeli Lord gitu. Begitu. Jadi mungkin dibagi-bagi, XP lane bisa beli Domi, kemudian tank bisa beli item baru itu powder itu, kemudian mage mungkin bisa membeli glowing. Jadi kurang lebih begitu. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum, welcome to Mobile Legend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada apa? Ustaz Moba, saya Ya. mau bertanya. Silakan jamaah Moba. Di Mobile Legend kan sekarang ada sistem laning. Betul. Ada teman saya kemarin, dia di lobby landingnya bisa semua, all roll, Pak Ustaz. All roll. All roll. Terus kita pindah ke pick hero, draft pick, tapi dia bisa mencari Pak Ustaz. Gue kalau kalau nggak AFK. Itu gimana tanggapannya Pak Ustaz? Sungguh pertanyaan yang Moba lagi. Baik, sudah mulai kompak kita ya. Jadi waktu landing phase, waktu match up, dia bilang dia all roll. All roll. Tapi begitu waktu pick hero, dia bilang kalau nggak dia AFK. Ini adalah terkait dengan komitmen atau janji. Siap Ustaz. Jadi di dalam agama itu memenuhi janji itu adalah bagian dari sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sudah berjanji, kita harus menepati. Nah, karena biasanya si player-player yang model begini, yang all roll tapi nggak akan AFK, ini biasanya dia nggak jago-jago juga nih. MM-nya poke-poke ayam juga dia ini. Kulit-kulit poke ayam ini. Untuk menghadapi orang-orang seperti ini, mending kita hindari pertikaian. Jadi kita mengalah aja. Nggak apa-apa, kasih dia kita pick roll yang lain. Tapi saran saya waktu di in game jangan ditemenin. Jangan dibukain map, biarin dia sendirian. Kalau perlu semuanya itu kita yang lain kita build damage. Biar nggak ada yang TB. Dan kita yang lain, 4 yang lain kita semua pakai spell red 3. Biar mampus hancur sekalian. Begitu. Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saatnya kita bilang service. Assalamualaikum Ustadz Moba, welcome to Mobile Legend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Land of Dawn yang berbahagia. Saya mau menanya Pak Ustadz, Silakan. apa hukumnya ada orang pick tank saber, tapi core-nya assassin, Pakai pick rom sabar, tapi jungle-nya jungle-nya assassin. assassin. Apa hukumnya Pak Ustadz? Sungguh pertanyaan yang Moba lagi. baik. Jadi pada dasarnya teman-teman sekalian, saya lihat-lihat ada jamaah baru nih. Jamaah baru. Masih elit. Masih kecil. Gak apa-apa. Semuanya di mata Muntun sama. Ya. Hanya bergantung masalah ketaatan kita aja. Jadi teman-teman, pada dasarnya kita tahu fungsi dari ROM itu minimal ada 3 lah. Ya kan? Fungsinya itu yang pertama, dia buka map. Dia itu bisa jadi badan di saat war. Dan dia juga bisa menginvasi jungle lawan. Paling tidak minimal ada 3 fungsi ROM. Nah, ketika ROM ini sabar, si sabar bajingan ini nggak bisa 3-3 ini. Dia nggak bisa 3-3 ini. Buka map dia cenderung mati. Invasi jungle lawan dia mati. Dia jadi badan tidak mungkin.
Tidak mungkin. Jadi ketika orang pick Saber ini biasanya karena gengsi. Biasanya. Biasanya Hyper sudah duluan pick, dia yang terakhir-terakhir. Dan ini masalahnya di kebobrokan pendidikan kita. Kebobrokan pendidikan Indonesia. Kita tahu. MBG. Termasuk itu, MBG juga. Jangan ke situ deh, jangan ke situ deh ya. Jangan ke situ. Kebobrokan pendidikan kita. Kita tahu S1 itu sarjana. Betul. S2 itu magister. S3 doktor. S5 apa? Tank. Itu kebobrokan. Kebobrokan pendidikan kita. S5 selalu disuruh jadi tank. S5 tank ya, S5 tank ya. Nah, cenderung orang akhirnya marah, dia pick lah Saber sebagai role. Tapi ini karena gengsi tadi itu. Itu sebenarnya teman-teman di dalam Islam itu juga ada tokoh-tokoh yang kayak begini. Karena gengsi tidak mau mengakui kebenaran itu ada. Jadi kalau di Islam itu ada namanya Ammar bin Hisham. Kita kenal namanya itu lebih terkenal dengan nama Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini ceritanya itu dia dari Bani Makhzum. Kalau Rasulullah SAW kan kita tahu dari Bani Hashim. Jadi dua Bani ini, memang Bani Makhzum itu dari dulu tuh memang selalu ingin bersaing dengan Bani Hashim ini. Rasulullah SAW sebelum umur 40 tahun itu sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Bani Makhzum gak mau kalah. Dikasih gelar ke Ammar bin Hisham ini. Dikasih gelar Abul Hakam. Bapaknya kebajikan. Emang dasarnya gak mau kalah aja. Nah ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, Bani Makhzum tuh ngerasa kayak, ih kok ada Nabi, Bani Hashim ada Nabi, kok kita gak ada Nabi. Nah dasar dari itulah makanya Abu Jahal tuh gak pernah mau mengakui Rasulullah SAW itu adalah Nabi dan Rasul. Jadi karena gengsi dia nggak mau mengakui kan. Jadi Saber Rom ini karena gengsi nggak mau pick tank. Nah, ini adalah player-player yang di dalam dirinya ada benih-benih Abu Jahal. Ada benih-benih Abu Jahal. Oleh karena itu darahnya dia halal di Land of Down. Halal. Kalau perlu waktu matching pertama kali, habis itu waktu game di detik 0000 langsung chat aja. Jangan welcome to Land of Down. Chat aja, welcome to Land of Badar. Darah halal di sini sama. Itu kurang lebih. Bisa langsung di-report nggak Pak Ustadz? Boleh langsung report, langsung ke Kemenkumham. Langsung ke Kemenkumham. Langsung Kemenkumham, Kemenkominfo biar dia langsung di-delete dari Indonesia. Gitu. Biar tiap kali main pakai bendera Kamboja. Oke, sudah? Paham semuanya? Oke. Saatnya kita mengatakan Savage. Terima kasih. Jamaah Moba sekalian, Ya, Ustaz. ada pertanyaan? Ada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mobile Legend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah apa hukumnya ketika Hero Mage item yang dibeli pertama adalah Skypiercer? Hero Mage, item pertama Skypiercer. Sungguh pertanyaan yang Moba lagi. baik. Jadi Mage item pertama Skypiercer. Pada dasarnya ya di dalam Islam itu jual beli itu hukumnya halal, mubah. Selama ridho kedua belah pihak, tidak ada unsur penipuan, jujur, tidak ada riba, itu barang yang dibeli jelas, itu semuanya tuh halal, mubah. Nah tapi terkait dengan Mage yang membeli item pertama Skypiercer, itu tuh sama seperti kayak teman punya utang, tapi malah beli HP. Iya kan? Beli HP-nya itu halal, tapi dia lalai dalam kewajibannya melunasi hutang. Sama seperti Mage yang item pertama Skypiercer, jual belinya dengan muntun di awal-awal itu halal itu. Dia beli Skypiercer itu halal, ridho. Tapi dia lalai dalam tugas dia membantu warnya tim. Buat apa dia punya Skypiercer kalau sepatu belum kebeli, jalan lama. Cooldown skill nggak ada, magic power apalagi, gampang keciduk, mati. Buat apa punya Skypiercer tapi mati mulu? Nanti stack Skypiercer itu bisa minus 200. Dan player seperti ini itu nanti di akhirat akan disiksa dengan ditusuk-tusuk pakai tombaknya endless battle.
Merah buat warna merah. Warna merah itu. Warna merah. Warna merah itu lumayan itu. True damage lumayan itu. Ngeri. Begitu. Jadi itu ya, mudah-mudahan pencerahannya. Demikian, mari kita tutup dengan ucapan Savage.